Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang mencari alat scanner ya, saya sangat banyak sekali scanner. Jadi pemakaian harus satu persatu ya untuk mempromosikan buat kawan-kawan. Bila kawan-kawan nanya, Mas, adakah scanner yang harganya murah, tapi untuk semua jenis motor injeksi, pokoknya membantu di bengkel itu Mas, ada yang harganya murah. Kemarin kan sudah saya buatkan video. Ada yang versi Android. Versi Android itu bisa remap ini ya. Versi Android bisa remap, bisa recovery. Nah, di dalam ini bisa lihat ntar video saya ya. Contohnya seperti ini alat remapnya versi Android. Langsung dari alatnya sini juga bisa. Nah, kemudian di sini ada Zodiac M200, M100 nih ya. M100 Bro, kemarin sudah saya buatkan video. Ini harganya murah. Mulai dari jenis Honda, Suzuki, KTM sudah saya jelaskan semua. Ini pemakaiannya sama dengan ini tapi beda harga. Kalau ini bisa buat remap tapi nggak semua jenis motor injeksi remapnya ya, nggak semua jenis. Nggak semua jenis motor injeksi Honda maksudnya ya, nggak semua. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang gagal recovery ntar sampean. Oke. Jadi kemarin sudah saya buatkan konten ini yang ke Yamaha OBD2 atau turbo, NMAX turbo. Sekarang saya mau pakai yang ini ya. Jadi kalau sampean pilih yang Zodiac M200 warna hitam ini, wah besar ini Mas, agak besar. Mantep, keren ya. Untuk harganya masih di atas 3 jutaan karena soket DLC-nya full original lengkap, dapat satu kresek seperti ini ya. Ini akan saya praktekkan ke motor Yamaha NMAX turbo. Kebetulan ada ya. Jadi alat ini yang pertama bisa Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Vespa. Kalau di menunya semua ada, tapi buat ke Vespa saya belum pernah coba karena belum pernah ada motor Vespa yang masuk ke sini. Jadi saya nggak coba. Untuk keunggulan scanner ini kalau menurut saya hanya didiagnosa saja. Kalau di remapnya itu min plusnya itu semua scanner itu ada. M200 ini dilengkapi untuk alat apa? Ini cek modul ya. Modul cek relay kaki 4 dan 5. Terserah sampean mau pilih mana. Kemudian untuk ke mobil juga bisa. Ini ada soket 16 pin yaitu ke mobil OBD2. Tapi nggak semua jenis mobil itu bisa. Harus milih-milih. Karena apa? Harganya juga murah. Dilengkapi soket lengkap original, sampean nggak usah nanya. Sampean mau ke motor apa sudah ada soketnya. Dan dilengkapi juga untuk print data di sini. Jika ada sejarah kerusakan di motor, maka sampean tinggal print saja, sampean pasang ini ya. Ini kan masih baru. Sampean pasang, kemudian sampean cek sejarah kerusakannya. Setelah muncul sejarah kerusakannya, sampean tekan F4 kemudian S atau kembali, maka dia akan keluar sendiri printnya. Kertasnya akan keluar dan di situ ada tulisan sesuai yang ada di layar digital sini. Misal sejarahnya 7 injektor, 12 injektor di Honda, maka yang keluar yaitu injektor Mas kerusakannya. Oke, jadi di sini akan saya praktekkan ke motor Yamaha NMAX turbo. Jika selesai lepas soket NMAX turbo YCVT, apakah bisa? Untuk resetnya akan saya videokan. Akan saya carikan kabel di sini soket di sini kepunyaan PCX 160. Itu soketnya itu soket sudah Euro 5. Jadi ini ke NMAX oke juga. Jadi sampai nggak perlu bingung ya, kan motor terbaru itu soketnya itu sudah Euro 5 semua. Honda serta Yamaha. Kemudian sampean jangan, wah ini soketnya kurang enggak Mas, aman ya. Ini akan saya praktekkan dulu ke motornya, langsung biar sampean paham apakah bisa untuk diagnosa ke motor NMAX yang terbaru tahun 2025. Akan kita videokan dengan detail di sini ya, supaya kawan-kawan itu pertanyaannya itu mau pilih scanner yang mana gitu ya. Ada scanner versi laptop, ada scanner MST, versi Android, kemudian Zodiac, dan macam-macam lagi. Scanner itu banyak sekali. Kalau menurut saya yang harganya murah, pemakaiannya itu gampang dipahami, itu hanya ada di Zodiac. Sangat murah ya, sangat murah. Kalau kepingin kualitasnya bagus lagi, itu ada di MST. Kalau MST untuk semua jenis motor
itu sekitar 9 juta ya. Kalau ini masih di atas 3 juta dan di bawah 4 juta. Kalau dibelikan MST bisa dapat 2 dan dapat kembalian uangnya ya. Samen pilih sendiri. Kalau di MST nggak ada print datanya, cek relay kaki 4 dan 5 nggak ada ya. Kalau di Zodiac ini ada. Oke, lanjut ke motornya. Oke, ini ada NMAX Turbo ya. NMAX Turbo yaitu YCVT. Oke, kita akan pakai Zodiac M200 Pro. Ini kepunyaan saya pribadi dan ini yang masih baru buat uji coba biar gambarnya itu makin terang gitu, nggak beset-beset baret-baret seperti ini. Oke, NMAX Turbo. Biasa untuk soketnya saya mencari soket yang cocok. Kebetulan di sini yang cocok ada namanya PCX 160 tadi ya. Itu sama dengan NMAX Euro 5 soketnya ini. Kemudian saya tidak lupa memakai yang namanya pengaman scanner agar scanner ini awet. Daripada entar ngeblank kena kabel konslet, lebih baik pakai pengaman dulu. Oke, yang pertama pada Zodiac samen hidupkan seperti ini, soketnya terpasang dengan benar. Kemudian samen klik diagnosa ya. Ini sudah bahasa Indonesia ya. Diagnosa. Kemudian arahkan scroll ke kiri. Di sini yang atas ini ada menu Yamaha. Samen klik pemindahan otomatis. Kita disuruh ya, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, kita matikan sudah, kemudian tekan OK. Kita disuruh nyalakan kunci kontak tapi jangan nyalakan mesin. Bentar. Kemudian tekan OK. Di sini akan kedip-kedip LED-nya ntar ya. Oke, sudah masuk diagnosa, nggak pakai lemot, nggak pakai lama. Oke, saat masuk data. Yang pertama kita bisa masuk monitoring. Kemudian tekan OK. Di sini kita bisa menghidupkan motor atau live data. Motornya saya hidupkan seperti ini. Oke. Oke, seperti ini Mas ya. Kemudian kita kembali atau scroll ke kanan. Pengecekan apapun di sini ada. Ini hanya sebuah konten atau video saja. Nggak usah menyebutkan setiap data atau sensor. Kemudian kita matikan kunci kontak dulu. Kita keluar. Yes. Kemudian kita masuk lagi. Matikan kunci kontak sudah, tekan OK, nyalakan kunci kontak. Sudah, kemudian tekan OK. Ini nggak pakai lemot deh, sampean ngerti sendiri ya. Kemudian sampean ingin membaca kode kerusakan, sampean baca, tinggal klik, kemudian sejarahnya sampean klik. Tidak ada kode kerusakan terbaca ya. Oke, kemudian kembali. Kemudian kita masuk diagnostik aktuator tes. Masuk. Ketika sampai sudah masuk, kan ini jenis Yamaha UBT2 yaitu NMAX Turbo YCVT. Mas, apakah ke NMAX Turbo bisa scanner Zodiac ini? Sudah bisa Mas, entah MST 100 Zodiac M100 Pro ataupun M200 Pro itu sama bisa. Fungsinya sama, tujuannya juga sama. Di sini kita bisa membaca yaitu derajatnya bukaan TPS. Ini ada 17. Di sini ada toleransi, nggak boleh di bawah 14, nggak boleh di atas 20. Saat terbuka penuh, di sini 97 sampai 107 ya. Sangat gampang sekali. Scroll ke kanan, tekanan udara masuk. Scroll ke kanan lagi, terus sama lihat sendiri untuk ini tadi switch standar samping. Jika standar samping sampean turunkan maka di sini akan on. Motor nggak bisa di starter atau nggak bisa dihidupkan. Koil pengapian di sini jika sampean tekan OK maka di kabel koil itu keluar api yaitu melentik 5 kali ya. Injektor jika sampean tekan OK maka akan terdengar suara menyembur klik ya 5 kali. Kemudian apalagi contohnya yang gampang aja yang bisa dilihat di sini ada relay lampu utama. Kita bisa ngecek lampu utama ketika kita pencet ini Mas. Sampean lihat bentar ya. Tak pencet OK, lampu utama hidup, mati, hidup loh ya. Selama 5 kali. Kemudian di scanner pasti akan muncul seperti ini. Padahal ini bisa ya. Bisa padahal.
Oke, tapi di scanner akan muncul tidak dilengkapi sistem ini. Enggak support, tapi ternyata ini support, Mas. Tenang aja. Oke, sampean pengen ngecek apa, sampean coba satu persatu, sampean buka, itu enggak akan merusak si motor. Kalau enggak kebuka, ya gagal. Cuma itu aja, Mas. Ini ke NMAX Turbo. Oke ya. Misal di sini contohnya, sampean mau selesai lepas soket YCVT, itu milnya kan melotot. Apakah dia bisa untuk meresetnya? Kita uji coba ya. Kita lepas dulu soketnya. Di sini kita lepas soket YCVT buat uji coba sampean, biar sampean itu ngerti, Mas. Aduh, ini soketnya sudah saya lepas ya, soket YCVT. Kemudian kita coba hidupkan si motor. Ini nggak akan bisa hidup, langsung lampu CVT melotot, mil melotot. Oke, tombol starter kita pencet, nggak akan bisa menghidupkan si motor. Langkahnya gimana? Ya sampean kontak off dulu, kemudian sampean pasang lagi soketnya seperti ini. Setelah sampean pasang soketnya, habis melepas servis CVT, kemudian sampean hidupkan motornya seperti ini. Lampu CVT sudah mati, tapi ninggal milnya saja yang melotot seperti ini. Oke. Ketika kita hidupkan motor, sudah hidup. Di sini LED-nya, milnya masih melotot ya ini ya. Nah, milnya masih melotot. Maka dari itu kita hapus. Hapusnya sangat mudah. Kita masuk pemindahan otomatis di Yamaha. Matikan kunci kontak sudah, tekan OK, kemudian nyalakan kunci kontak. Kemudian tekan OK. Oke, kemudian lanjut kita hapus saja. Menghapus kode kerusakan, selesai ngelepas soket sensor YCVT ya. Tinggal kita hapus. Ini masih melotot, sama lihat sendiri. Ulap ya, masih melotot ya. Oke, tak tekan OK di sini. Menghapus, yakin ingin menghapus secara kerusakan kondisi kontak on, mesin kondisi mati. Sama lihat, ntar tak tekan OK, langsung hilang ya, langsung hilang di sini speedometer loh, hilang kan. Jadi untuk kawan-kawan yang nanya seperti ke NMAX Turbo itu sudah bisa selesai ngelepas soket YCVT, Anda sudah bisa reset atau menghapusnya. Jadi nggak usah mahal-mahal alat, semuanya itu ada di mekaniknya masing-masing ya. Jadi kadang ada motor yang bermasalah merebet tapi DTC-nya nggak ada. Apakah kita harus memakai scanner canggih seperti ini, mencari kerusakannya nggak ada? Ya semua itu tinggal di mekaniknya masing-masing ya. Penghapusan berhasil, tekan OK. Oke, sudah selesai. Jadi untuk Zodiac M200 Pro atau M100 Pro ke NMAX Turbo sudah bisa. Salam jos.